Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aries untuk asmara dan kesehatan di minggu ini. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Sebelumnya minta maaf ya untuk keterlambatan video ini ya. Saya membacakan semua zodiak pada waktu yang bersamaan, tapi kemungkinan ini akan terupload lebih lambat dibandingkan dengan zodiak-zodiak yang lain ya, karena kebetulan saya berada di lokasi atau di luar kota yang internetnya lambat gitu. Ya seperti itu kejadiannya juga yang terjadi minggu lalu ya. Makanya saya pada akhirnya membatalkan mengupload 2 zodiak termasuk Aries, karena nggak enak juga terlambat gitu. Jadi saya batalkan. Ya mohon maaf untuk kamu-kamu yang menantikan video ramalan Aries di minggu lalu ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan atau halangan-halangan ya. Dan semoga bacaan Lexi cukup menghibur teman-teman sekalian. Perlu kamu ketahui bahwa bacaan energi semacam ini tidaklah ini ya, dia nggak statis gitu ya. Dalam seminggu berarti ini mewakili semua Aries, belum tentu gitu ya, tergantung dari ascendance kamu. Ada beberapa di antara kamu perjalanan energinya cepat, ada yang lambat gitu ya. Bisa jadi ramalan ini sudah kamu dapatkan beberapa minggu sebelumnya, atau bisa jadi nggak akan kamu dapatkan di minggu ini, malah seminggu ke depan gitu ya. Jadi diambil manfaatnya ya, dan semoga ini menghibur teman-teman Aries dimanapun kalian berada. Oke, ada Ten of Pentacles, The Devil, Four of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Wands, Temperance, Ace of Swords. Ya, ada semacam dukungan ini dari keluarga. Ya, dukungan di sini nggak melulu mengenai materi ya, saya lihat ya. Tapi ini semacam perkumpulan dengan keluarga, ada aktivitas di dalam keluarga juga ini. Ya, keluarga besar terlibat di sini. Ya, ada situasi yang membuat suasana di dalam rumah ini sedikit emosional ya. Sedikit emosional karena masalah keuangan ada ya. Ada The Devil, sepertinya kamu dealing nih dengan energi Capricorn ya, bukan saja Capricorn, Virgo, Taurus juga ada. Saya ngelihat The Devil di sini semacam energi yang berusaha mengkontrol pikiran kamu, emosi kamu di minggu ini. Ya, ini tergantung dari kamu ya, apakah kamu mampu untuk mengendalikan ini ya atau tidak. Ada beberapa di antara kamu memiliki pengalaman yang pahit ya. Pengalaman pahit ini mengobok-obok hati dan pikiran kamu ya. Ya, kadang-kadang ya seseorang yang terikat energi semacam ini nih ya bisa melampiaskan emosinya ya, penderitaannya atau pengalaman yang pernah dia alami itu terhadap orang lain, orang-orang di sekitarnya. Jadi dibutuhkan di sini yang namanya kontrol diri ya, bisa menyeimbangkan energi ya, menyeimbangkan pikiran, menenangkan hati dan pikiran. Masalah keuangan juga bisa mempengaruhi dorongan-dorongan atau tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang-orang di sekitar ya. Beberapa di antara kamu di minggu ini ada nih yang melakukan semacam ritual ya, atau mencari ketenangan batin
Ya, dimana di sana kamu ingin menggali lebih dalam lagi mengenai spiritual kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang membuat situasi asmara kamu begini, gitu ya. Apa yang perlu diperbaiki? Ya, di sana kamu saya lihat ya banyak mengobservasi. Untuk temperance di sini mengobservasi situasi yang ada sekarang dan juga pengalaman-pengalaman kamu di masa lampau. Karena ada perbaikan-perbaikan yang ingin kamu lakukan gitu ya. Ya, kamu nggak pengen hidup kamu itu juggling terus gitu. Karena di sini saya nggak lihat ya, ada yang pengen menikah. Walaupun di sini tidak ada Four of Wands ya, atau justice, nggak ada justice di sini. Ada yang pengen menikah ini. Tapi karena kendala keuangan ini tadi, jadi ini membuat kamu seperti juggling ya. Ini bukan melulu mengenai masalah uang juga, tapi karena karir ya, ambisi untuk karir ada. Ya. Ya, ada di sini kekhawatiran nih. Khawatir akan masalah keuangan, khawatir akan masa depan. Ya. Kadang kalau menurut saya ya, kalau kita terlalu khawatir, terlalu takut, malah apa yang kita khawatirkan itu, malah itu yang terjadi gitu. Alhasil energi kita nggak berkembang, dia jadi stagnan dia. Ya, kalau kamu pernah menonton film apa itu ya, Three Idiots, film India ya. Nah, salah satu di sana ada itu yang bernama Raju. Nah, dia ada 3 ini aktornya. Salah satu di antara mereka ini ada yang paling miskin keluarganya. Nah, karena keluarganya sangat miskin sekali, sementara kakaknya harus menikah, papanya sakit. Dia jadi harapan terbesar dari keluarga. Ya, keluarga berharap dia bisa jadi tulang punggung gitu. Ya, dia masuk ke institusi. Dan dari sekolah itu keluarga berharap dia menjadi orang yang berhasil, punya gaji yang banyak. Tapi selama di institusi dia jadi khawatir gitu loh. Jadi ibaratnya tekanan-tekanan tadi nih, tuntutan-tuntutan, harapan-harapan dari keluarga tadi, itu menjadi kekhawatiran terbesar dia. Dan kekhawatiran terbesar dia ini malah jadi menghambat potensi dia untuk menjadi dirinya sendiri, untuk lebih freedom gitu ya, atau lebih bebas di dalam belajar, nggak ngerasa tertekan. Kalau otak kita ngerasa tertekan nih ngadapin ujian, malah kita bisa jadi lupa semuanya kan gitu ya. Sama itu dengan menjalani hidup. Kalau kita terlalu tertekan dengan tuntutan-tuntutan dari lingkungan di mana kita berada, ya, apa yang ingin kita gapai tadi untuk memenuhi tuntutan tadi malah bisa jadi semakin terhambat gitu. Ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Seven of Swords, ada the Death, Nine of Wands, ya, ada Three of Wands, Six of Cups, Queen of Wands, dan Temperance. Iya, Temperance yang muncul di sini ya. Ada beberapa di antara kamu ini udah pengen menikah ya, menantikan jodoh ya, tapi seperti ragu nih, semangatnya mulai menurun ya, kadang nurun, kadang bangkit sedikit kalau ada canda tawa di dalam rumah gitu ya, dengan keluarga gitu ya kan ya. Saya nggak lihat beberapa di antara kamu ini malah lebih fokusnya ke uang mulu gitu ya.
masalah ini pasangan bakalan ada itu kalau uang banyak. Ini bagus juga nih pemikirannya gitu ya. Ya. Cuman kadang ada orang gitu ya, memang rezekinya setelah menikah dulu gitu. Ya, coba diperhatikan kalau kamu single sekarang tapi rezekinya agak juggling gitu ya. Mungkin harus memulai kehidupan yang berkomitmen ini dengan seseorang baru rezekinya ada gitu ya. Ya. Untuk beberapa di antara kamu saya ngelihat ada yang seperti itu di sini nih. Harus berumah tangga dulu. Baru rezekinya ini semakin mengalir gitu ya. Fokusnya atau kehati-hatian di dalam menggunakan uang juga jadi ada. Ya, karena saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ada yang boros nih menggunakan uang. Ya, tapi ada juga nih sebaliknya ya. Pasangan kamu yang boros banget dalam menggunakan uang. Untuk beberapa di antara kamu yang punya pasangannya. Ya. Ini yang menimbulkan masalah. Yang menimbulkan beban di hubungan ini. Ya. Kalau pasangan kita nggak bisa memanage keuangannya kan bahaya itu. Ya bisa itu jadi akar permasalahan di dalam rumah tangga ya kan. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ini dealing juga nih dengan karma ya. Karena ada di sini Queen of Wands dan juga The Devil. Bisa jadi kamu pernah dealing dengan energi Capricorn. Dan energi karma ini berasal dari Capricorn. Bisa jadi ini berasal dari Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga elemen bumi ya. Ya. Karma ini nggak melulu dari pasangan atau dari mantan ya, tapi bisa dari orang-orang di sekitar yang pernah singgah di kehidupan kamu. Bisa juga ini bukan jenis karma karena tindakan kamu yang tidak bagus. Bisa jadi ini turunan ya, energi orang lain yang tidak baik itu melekat sama kamu ya. Orang lain ini yang gak baik sama kamu tapi energinya itu melekat sama kamu ya. Ini yang harus kamu lepaskan dari diri kamu dulu nih. Ya, bisa jadi ini pengalaman-pengalaman kamu dengan mantan kamu yang menyakiti kamu, sakit banget gitu. Ini melekat terus di sini gitu ya. Ini membuat kamu jadi semacam emosional. Ya. Padahal keinginan untuk bahagia ada. Ya. Ada dorongan-dorongan untuk bahagia nih. Saya lihat kamunya di minggu ini akan berusaha nih terkoneksi dengan spiritual guidance kamu ya. Kamu akan mendalami spiritual kamu. Kamu ingin menggali lebih dalam lagi diri kamu. Apa dari dalam diri kamu yang harus diperbaiki lagi? Bagaimana membangkitkan rasa antusias, semangat lagi? Ya. Supaya memiliki rasa kepercayaan diri lagi nih. Ya, untuk mencari jodoh ya, seseorang yang pas untuk masa depan. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance kamu ya. Untuk Aries. Aries.
Okay, I am a gift for this world. I open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. Whoever follows their heart meets friends on every path. Ya, setiap orang merupakan anugerah ya kan untuk keluarga. Kamu juga merupakan anugerah di dalam keluarga kamu. Ya, pasti ada harapan-harapan dari keluarga kamu yang terbaik dari kamu. Ya, miliki keyakinan bahwa kamu adalah hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan, Pencipta semesta, terhadap keluarga kamu. Kamu berharga, kamu pantas untuk memperoleh kebahagiaan. Ya, yang kedua, I open my heart and allows all the wonderful things to flow into my life. Iya, bukalah hati dan pikiran kamu untuk merasakan cinta atau merasakan spiritual guidance kamu. Ya, supaya kamu lebih dekat lagi dengan jiwa kamu, apa yang dibutuhkan oleh jiwa kamu tahu. Ya. Dan yang ketiga, whoever follows their heart meets friends on every path. Ya. Siapapun dia yang mengikuti kata hatinya akan menemukan teman hidup yang sevibrasi, yang sama-sama ingin berjuang. Ya. Kalaupun di sini pasangan kamu cukup boros di dalam menggunakan keuangan, ya, itu menjadi beban buat kamu. Ya, mungkin ada baiknya di sini kamu dengan pasangan semakin terbuka satu sama lain, ya, dan ada komunikasi yang terbuka, ya. Saya nggak lihat di sini walaupun pasangan kamu cukup boros di dalam menggunakan uang ya, tapi kamu berusaha nih untuk memahami itu ya. Kamu berusaha untuk mengendalikan emosi kamu di minggu ini. Intinya adalah jangan sampai ada hal-hal yang membebani yang membuat kamu marah, ya, sesuatu yang memicu dari alam bawah sadar atau pikiran kamu. Ini pikiran negatif ya, energi negatif. Ya, jangan sampai ini meledak terus dilampiaskan sama pasangan gitu ya kan. Ini bisa membuat hubungan jadi nggak harmonis lagi gitu. Sementara di sini kalau saya ngelihat ini adalah hubungan yang pengennya harmonis. Untuk kamu yang udah ini ya, ada pasangan, ini juga bisa untuk kamu yang masih single ya. Tapi saya ngelihat ini lebih menikmati momen kebersamaan dengan keluarga besar ya, sembari kamu bekerja terus menunggu pasangan yang pas. Ini seperti menunggu jodoh nih. Ya, kadang menunggu jodoh terlalu lama ini kadang membuat kita jadi sedikit pesimis ya. Ini juga bisa membuat menjadikan beban ya, apalagi keluarga selalu nih ya kan. Nanya-nanyain kapan nikah gitu. Iya, lantas kamu jadi emosian. Ya, ini harus dikontrol, kamu harus balance. Ya, jangan sampai emosi kamu meledak terus dilampiaskan sama orang di minggu ini ya. Oke. Percayalah ya, kalau kamu tetap optimis, bersabar, jangan buru-buru gitu ya. Ya, jangan terlalu khawatir. Walaupun saya nggak melihat di sini kamu ketemu dengan jodoh kamu, tapi selama kamu bisa melepaskan energi the devil ini nih ya, ada juga nih karma ini saya lihat ya. Kamu akan menemukan, kamu akan mendapatkan jodoh seperti yang kamu impikan.
Ya, oke, demikian untuk Aries. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.